Baik, kakak-kakak, eh, rekam sudah saya lakukan. Eh, Sebelumnya, izinkan saya menyapa kakak dulu. Terima kasih pada hari ini, di pagi hari, kakak-kakak sudah bisa hadir kembali dalam acara atau pertemuan kita pada virtual yang berikutnya. Kalau tidak salah, kita masih menyisakan 3 sampai 4 pertemuan secara daring. Jadi mohon masih tetap semangat untuk mengikuti karena kegiatan ini sudah di penghujung eh, kegiatan. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang masih belum join, yang masih memiliki beberapa kegiatan, bahkan tadi sudah disampaikan secara langsung oleh Kak Ketut Sudane, semua banget. Ada rekan kita yang masih standby menjaga anaknya, mudah-mudahan segera pulih sesuai dengan keadaan sebelumnya, sehingga bisa beraktivitas semana kalanya yang sebelumnya, dan juga kakak-kakak yang dalam kesibukannya sudah bisa bergabung di virtual ini. Nah, sebelum lanjut, uh, izinkan saya memimpin doa dulu ya, kakak, sambil menunggu beberapa rekan kita yang nanti bisa bergabung di virtual ini. Oke, saya pimpin doa ya, kakak-kakak, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan di pagi hari ini bisa dilancarkan, dan terutamanya kakak dalam keadaan sehat semua, yang masih berproses berjuang, mohon semoga dilancarkan. Oke. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak atas waktunya untuk berdoa. Saya izin meng-cross check dulu yang sudah masuk, karena di sini saya berbagi layar. Oke, ya. Oke, masih ada yang belum ya. Oke, salam bahagia kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di virtual ini ya, kakak. Jadi sapa hangat, sapa semangat, sangat penting saya berikan untuk menstimulus kakak-kakak pada pertemuan hari ini, walaupun dalam kesibukannya seperti tadi yang saya berikan, kakak-kakak masih bisa menyempatkan waktu untuk tetap belajar mengikuti kegiatan PKG diseminasi ini. Nah, izin lanjut. Nah, ini seperti biasa, saya hanya membacakan saja. Jadi sampai di pertemuan hari ini, saya rasa kakak-kakak sudah sangat paham, kakak-kakak sudah sangat mengerti tentang fitur-fitur yang ada di layar kakak sendiri ya. Jadi kesempatan bersama saya ingin membacakan. Yang pertama, silakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, pada seutuhnya menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelumnya,
kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya. Oke, izin meng-add beberapa kakak yang baru bisa masuk ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah bisa gabung, yang sudah bisa hadir di pertemuan hari ini dalam kondisi sehat. Nah, ya. Oke, saya lanjutkan ya kakak. Jadi apa yang kita akan pelajari, apa yang akan kita proses pada pertemuan pagi hari ini adalah kita akan merefleksi aksi nyata terkait pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, di mana kemarin kakak sudah berproses untuk mengambil video sesuai dengan rundown, sesuai dengan rule-rule yang sudah kita paparkan kemarin, sehingga paling tidak kakak bisa memaksimalkan pengambilan video pembelajaran tersebut. Saya rasa kakak sangat mahir, kakak sangat bisa mengambil tema sesuai apa yang telah kita pelajari sesuai dengan modul yang sebelumnya. Oke, jadi lanjut ya kakak. Nah, untuk yang berikutnya, agenda sesi kita hari ini adalah ini. Adalah hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama kita refleksi aksi nyata. Jadi refleksi aksi nyata itu nanti kita akan buat, ya, kita akan buat secara tertulis. Nanti saya akan siapkan apa yang harus dikerjakan. Itu durasinya kurang lebih 45 menit. Nanti silakan kakak berproses untuk memaksimalkan waktunya. Kemudian ada waktu nanti untuk berdiskusi, tanya jawab kurang lebih 40 menit. Nanti silakan kakak saling jika ada beberapa kendala, jadi kakak memiliki pengalaman tersendiri di lapangan, sehingga kakak punya persiapan atau punya momen sehingga menambah kuat pemahaman kakak dalam perspektif nanti terhadap peserta didik, ya. Nanti durasinya kurang lebih 40 menit. Nah, untuk yang berikutnya di sesi penutup tentunya nanti saya sendiri akan menyimpulkan apa-apa yang menjadi kendala kakak sehingga bisa kita mendapatkan sebuah solusi yang maksimal untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, demikian sesinya. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, nanti dalam aksi nyata, ya, dalam aksi nyata, kakak pasti sudah membuat situasi keadaannya di lapangan seperti yang terlihat di layar kakak, ya. Oke, yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, tentunya itu terlihat dari kakak bagaimana menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang berikutnya interaksi itu ada interaksi aktif, ya. Kemudian pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Nah, kemarin pernah kita berdiskusi apapun perlakuan anak-anak, tentunya kita harus memberikan sebuah stimulus, ya, sebuah stimulus yang positif, sebuah stimulus yang negatif, ya, sesuai dengan bagaimana anak-anak memperlakukan dirinya sendiri terhadap
proses pembelajaran yang kita siapkan. Nah, itu dalam ranah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Nah, yang berikutnya menerapkan strategi pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, strategi pembelajaran ini yang kemarin kita pelajari kalau nggak salah di modul 2.2 kemarin itu sudah kita pilah secara mendetail. Jadi tentunya strategi ini kakak sudah tuangkan untuk membuat aksi nyatanya, di mana ada pembukaan, kemudian aktivitas belajar, kemudian penerapan pengayaan yang efektif ya, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemarin ada 9 ya. Mungkin kakak sudah bisa mempergunakan lebih dari 1 proses pembelajarannya. Masih kakak yang sudah join. Izin melanjutkan penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian yang terakhir penutup. Jadi ini rundown RPP atau model belajar yang kakak upload ya. Nah, kemudian yang kecil, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak tentunya memiliki sebuah asesmen yang baru, yang terbaru, yaitu yang dinamakan dengan otentik, dimana kita merancang, kemudian kita menerapkan ya. Otentiknya kemarin juga sudah kita pelajari bagaimana tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada peserta didik. Okay. Nah, izin melanjutkan ya, Kak. Nah, sekarang kita akan merevisi aksi nyata di mana peserta diberikan waktu 15 untuk menuliskan revisi aksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah dibuat secara bergantian. Peserta menyampaikan tulisan revisi aksi nyata yang telah dibuat. Peserta diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan hasil revisi. Tulisan revisi mengikuti tahap berikut. Nah, jadi saya akan sudah siapkan, silakan nanti kakak menulis di sana apa yang menjadi panduan refleksinya sesuai dengan pengalaman kakak pada saat pengambilan aksi nyata atau video pembelajaran yang kemarin ya. Silakan dilihat di sana waktunya, silakan nanti gunakan secara maksimal ya. Nah, yang berikutnya, nah ini penulisan refleksinya seperti yang kita pelajari kemarin ya, ada yang Nuska Moston, kemudian ada yang Gibbs ya. Nah, di sini kita disuruh menulis sesuai dengan alur yang dimiliki oleh Gibbs ya. Yaitu ada what, so what, dan no what ya. Jadi tahapan revisi keterampilan mengajar PJOK yang bersifat peserta didik, yang what-nya, kriterianya, serta mampu mendeskripsikan, kemudian serta mampu situasi, kemudian tindakan mengajar pada what-nya ya. Nah, apa yang harus dijelaskan? Nah, mungkin di sana kakak bisa baca ya. Mungkin tulisannya terlalu kecil, mungkin untuk menguap ya, sehingga kakak bisa melihat di sana ya. Nah, mendeskripsikan. Jadi tindakan yang kakak buat dalam video itu bagaimana demonstrasinya, progres konten, kemudian pengembangan kontennya, ada ekstensi, pengeluaran gerak dan aplikasi. Dan situasinya bagaimana, kondusif, interaktif, apa dimotivasi, strategi pembelajaran PJOK bagaimana, kemudian asesmen kontennya bagaimana. Oke. Nah, silakan nanti ditulis ya, nanti saya siapkan apa yang harus ditulis. Nah, sebelum kamu menulis, saya rinci dulu apa yang harus nanti dipersiapkan. Nah, yang tahapan kedua itu SWOT ya. SWOT-nya ya deskripsinya ini ya. Jadi
menjelaskan ya, menjelaskan secara rasional, kemudian menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, kemudian keputusan yang diambil, sorry, diambil tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, deskripsinya ini dia. Oke, ya. Jadi apa yang harus kakak jelaskan nanti silakan dijawab di sana ya. Nah, kemudian yang ketiga no what-nya ya. Yang ketiga no what-nya, nah ini dia sama ya. What apa, so what jadi apa, no what, nah sekarang apa, jadi begitu ya kakak. Jadi bertahap, eh, yang bisa disederhanakan, sebelumnya bagaimana, dalam prosesnya bagaimana, selanjutnya bagaimana. Jadi seperti itu ya sederhananya. Oke, sampai di sana paham ya kakak. Eh, Sekarang saya izin membagikan formnya. Nanti silakan seperti biasa kakak-kakak mengerjakan di lembar kakak yang ada namanya ya. Di mudah-mudahan eh, bisa dikerjakan secara bersama-sama ya. Oke. Saya bagikan linknya ya kakak. Linknya. Oke, saya bagikan di kolom chat dan di WA group ya kakak. Jadi silakan kakak ambil nanti di sana. Ya. Nah, silakan kakak. Sudah saya bagikan di sana. Bagi yang kesulitan mengakses, mohon diberitahu ya kakak supaya bisa dikerjakan. Silakan nanti mengerjakan sesuai dengan apa namanya lembar namanya ya. Oke, saya stop screen, saya akan tampilkan hasilnya biar sama-sama melihat nanti di sana ya.
Oke, di sana sudah ada absen yang pertama. Silakan dibuat ya. Kak, ide bagus Giri Manuabe. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baik-baik Kak, sehat. Bisa diedit ya Kak? Nggih. Bisa. Nggih, alon-alon. Karyane madeng nggih. Gus, ini terlalu kecil nih Kak ya. Izin saya besarkan nggih. Oke. Silakan tulisannya apa namanya diperkecil ya. Tulisannya diperkecil, buat yang inti-intinya saja ya. Yang penting ada. Kak Kadek Budiantara, Rapi Gatra pada bisa diedit ya. Becek Kak Era, becek. Ampuran itu tidak maksimal. Kak Era akan tidak. Nggih. Saya tidak bisa, ini gimana? Siapa yang tidak bisa ya? Pak Sudana. Oh, nggih. Kemudian tadi sudah dibuka dulu linknya. Kayak bagus sudah. Scroll ke bawah ya Kak. Namanya ada di bawah di yang Kak Yudi, Kak Kadek Oko, nggih. Masih berproses nggih di rumah sakit, semoga lekas sembuh anaknya. Kak Fitri, bagaimana kabarnya Kak Fitri? Sehat ya Kak Fitri? Login Pak. Sudah bisa diisi itu Semua. foto dokumen. Dia ya. Niki Kak Ketut, di bawahnya Kak Fitri lembar KPD-nya nggih. Bisa diedit ya Kak? Belum Kak, belum. Bagaimana kabarnya Kak Ketut? Sehat nggih? Belum Pak. Belum bisa. Sudah dibuka. Klik 2 kali di sana Kak Ketut. Oh, sudah. Klik 2 kali Kak Ketut bisa? Di titik-titiknya nih ke. Coba Kak. Belum bisa Kak. Sudah 2 kali kok. Sudah login ya, Kak Ketut sudah login dengan Canva ya. Login dulu dengan Canva Kak Ketut, baru bisa diedit ya.
Nggak bisa. Tentang akun yang login masih belum bisa berarti. Oke, silakan lepas dulu ya. Mas tes dulu, Kak Ketut switch penapi Kak Ketut. Oh, ada yang login nih. KPD-nya di bawah Kak Ketut sudah aneh ya. Kak Komang Agus Budi Atnyane. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Sehat-sehat Kak. Ini masih Ya, proses. siap. Ye, lanjutkan. Berikutnya Kamade Sunatra. Terima kasih Kamade setelah aktivitasnya udah bisa hajirin. Ye, semua banget ye. Iya, siap, siap, ya. Kak sehat ya. Tikus tuh ya. Berikutnya Kamade Widayana masih di jalan ya. Ada Kamade Widayana. Sehat ya Kak? Iya. Sehat Kak, sehat. Lanjutkan, Kak. Udah mood. Maaf nih Kak, masih di jalan Ya, nih siap, nganter siap. istri. Ya, HP saya nggak bisa masuk, no, gininya apa namanya? Pakai akun saya, no. Ini pakai HP istri ternyata. Oke. Saya nggak mau Kak. Sudah di login ke Canva. Iya, lagi sebentar. Waduh, Kak. Berikutnya Kak Dwi, bagaimana kabarnya Kak Dwi? Semoga sehat Kak Dwi. Semoga dilancarkan segala perjuangannya Kak Dwi. Oke. Habis banyak kegiatan Poyo. Doping dulu di doping. Silakan di Saya mau edit Kak ya. Berikutnya Kak Marcella. Tadi kan sudah Ya, Kak Marcella, bagaimana kabarnya Kak? Semangat berjuang Kak. Sehat Kak, Oke, terima kasih banyak. Udah login Kak saya, tapi nggak mau ini gimana caranya? Oke, yang berikutnya Kak Dia sana, bagaimana kabarnya Kak Dia sana? Semoga sehat. Baik, Kak Era. Sehat selalu. Yes, Tenggara, ayo. Masih proses pembuatan. Siap. Komandan saya ini. Oke. Kak Putu Sumerto Jaya, bagaimana kabarnya? Oke, sehat Kak, sehat. Masih bertugas nih Kak. Ampun. Ampun Presiden. Apanya nyaplir Kak Wayan? Ini tulisannya ke atas ya. Oke, saya cek ya. Oh, ditarik ke bawah ya Kak. Oke, Kawayan sehat ya, Kawayan ya. Kawayan sehat ya. Udah banyak makan Kawayan. Ya, boy, sehat gaktir. Iya. Sehat, seger, kenceng. Kenceng, iya. Saparwa kan terus. Iya. Tarik ke bawah ya Kak. Berarti yang belum
Ketut sudah belum ya. Ketut bisa di share screen ya. Biar tahu kendalanya di mana. Ketut bisa share screen. Nah, bagi yang sudah bisa mengedit atau mengisi, silakan isi refleksinya di sana sesuai dengan refleksi miliknya Gibbs ya. Ada yang Word, no Word, so Word, kemudian mungkin kakak punya satu gambar dalam proses tersebut, kemudian silakan disematkan di sana, kemudian belum bisa kendalanya bagaimana ya. Bisa share screen? Coba di share screen biar tahu dari kendala bagaimana. Jadi edit ya. Yang bisa mengisi. Oke, saya jadikan co-host dulu Kak. Ya, bisa share screen ya. Oke, sudah jadi co-host Kak. Di share screen gimana? Ambil layarnya di sana. Oh iya ya itu makanya kan lebihin 150 kan ya. Nah, kan nah kolaborasi ada yang kawan jadi yo trong ngalain di yo trong ngalain đó yo trong ngalain cho đó oh ini ngalain mà hàng có điều nào vô trong đi kan oh sudah menjadi itu oh ada aja tuh ngalain diangkat khusus ya tanggal 7 ngabennya apakah dikremasi apa juga apa kalian tahu tuh boleh tanggal 7 juga menit tanggal 7 kan waktu jam 1 kan boleh jam berapa waktu jam 1 nah boleh nah oke yo makasih masuk dulu kan umpet waktu perkenalan di awal tuh jangan foto sih nama baik tuh aku sih betul betul tuh mesin aku Kak Kaira saya lewat chat. Ya Kak ya. oh belum perkenalkan betul kan 1 menit betul tadi video ngomong langsung perkenalkan nama saya ini boleh perkenalkan lewat tadi masih nanti kalau bilang ya yang gitu sing
memperkenalkan belum memperkenalkan, penting ada yang memperkenalkan sih langsung aja gitu. Kan ada perkenalan di awal tuh nama foto akan disesuaikan lah nanti. Oke, saya bantu ya Kak untuk mengisi. Yang ditakutkan itu kan ada no blocking. Lo, kalian mengajain, nanti dia untuk itu memasukkan tuh duit sih. Kemudian benar blocking dia pengen mau patuh. Begini, SWOT ya. Singkeng biasa bro. Oke, yang buatnya sudah saya di sana Kak. Ketat. Yang buatnya sudah saya up di sana. Oke, kakak silakan berproses dulu ya. Izin lagi sebentar dalam berdiskusi, dalam berpresentasi. Saya menggunakan aplikasi Wheel of Name. Nanti siapa yang nomor absennya kelihatan, yang masih standby di virtual ini, mohon kesediaannya membaca hasil refleksinya. Kemudian kalau bisa boleh bercerita bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pengambilan aksi nyatanya.
Kak Mandi Arsana. Ayo ke Jepun yuk, Jepun. Cara buka tanggal 5. Tanggal 5 makin. Ayo ke Jepun. Kak Mandi Arsana menyalah tapi menyalah. Bukan untuk
Oke, Kak. Jadi semuanya sudah mengisi ya. Boleh kita mulai presentasinya ya. Bisa ya, Kak? Nanti kita bantu dengan aplikasi ini ya. Jadi mohon nanti yang muncul nomornya kita sesuaikan dengan nomor absen ya. Jadi nomor absennya mohon diingat ya. Yang nomor 1 Kak Ide Bagus, kedua Kak Kadek Budi Aktare, ketiga Kak Yudi, keempat Kak Hukum, kelima Kak Fitri, keenam Kak Sudane, ketujuh Kak Swece, kedelapan Kak Agus Budi, kesembilan Kak Sunandra, 10 Kak Widayana, 11 Kak Dwi, 12 Kak Marcela, 13 Kak Diarsane, 14 Kak Sumerte, dan terakhir 15 Kak Wayan ya. Mohon diingat ya. Bisa kita mulai ya. Nanti siapa yang nomornya kelihatan silakan dipresentasikan ya, Kak. Siap, siap. Oke. Sambil lain BK. Siap, siap. Oke, kita mulai ya, Kak.
Oke, yang muncul nomor 4 berkaitan Kak Oko masih ada urgensi, jadi kita ulang ya Kak, dari move yang 4 ya. Kita ulang ya Kak. Oke. Absen 10 siapa ya Kak? Absen 10 siapa ya? Widayana. Oke, silakan Kak Widayana. Dari move dulu. Siap Kak, siap. Oke, saya tampilkan ya. Tampilkan Marcella. Ini dia Kak Widayana. Oke, saya perkecil ya. Oke. Nah, ini. Dilihat. Oke, boleh dipresentasikan Kak. Benar Kak. Saya nomor 1. Baik Kak, izin Kak Era, sambil duduk saya ini. Untuk hasil refleksi dari video nyata yang saya lakukan, di mana kemarin saya sudah melaksanakan yang namanya aksi video nyata. Yang pertama, saya menggunakan refleksi framework button. Yang pertama, what dalam pembelajaran passing atas dan passing bawah, saya memulai dengan pemanasan dan pegangan yang sistematis, memberikan permainan dalam pemanasan untuk memotivasi siswa, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk SWOT-nya, setelah saya observasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, keberhasilan saya capai yaitu pemanasan dalam permainan membuat siswa lebih siap fisik dan mental. Kemudian pembelajaran secara kelompok memudahkan proses pembelajaran. Kemudian untuk NOWAT-nya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, yaitu berdasarkan refleksi ini, beberapa rencana perbaikan saya. Yang pertama adalah pengembangan metode pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas dalam pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, selanjutnya adalah target pembelajaran, yang selanjutnya adalah pengembangan profesional saya. Dan kendala yang saya hadapi di lapangan yaitu yang pertama adalah beberapa siswa masih takut dalam melaksanakan gerakan, kemudian beberapa siswa masih sulit dalam melakukan gerakan. Begitu Kak Era. Terima kasih. Baik, Kak Made. Jadi terima kasih sekali dan mohon maaf karena undian jadi harus dibacakan ya. Jadi terima kasih sekali, sudah sangat semangat, sangat super di sela-sela aktivitas, menyempatkan waktunya untuk bisa merefleksi
dari hasil pengambilan video yang diambil kemarin ya. Jadi di sana Kak Made Word-nya menuliskan dalam pembelajaran passing atas dan bersumber saya memulai dengan pemanasan dan peregangan yang sistematis, memberikan permainan dalam pemanasan untuk memotivasi siswa, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ya. Kemudian SWOT-nya setelah saya observasi dalam setiap kegiatan pembelajaran keberhasilan yang saya capai, pemanasan dalam permainan membuat siswa lebih siap fisik dan mental pembelajaran secara berkelompok memudahkan proses pembelajaran. Berdasarkan NOWOT-nya, berdasarkan ini beberapa rencana perbaikan saya metode kelas menentukan target oke. Jadi permainan bola voli. Nah, kendalanya Borussia masih takut dalam melakukan gerakan. Borussia masih sulit melakukan gerakan. Ya. Jadi itu. Jadi saya melihat refleksi dari KMD. Jadi mungkin modul ajar yang dipilih itu pendidikan geraknya ya. Benar ya, KMD pendidikan gerak apa pendidikan kebugaran yang di apa lagi? Pendidikan gerak ya. Ya, Pendidikan gerak, Kak. Ya, terlihat dari refleksinya ya. Jadi sudah sangat baik sekali. Jadi bisa sudah Kejang gerak dulu. membuat refleksi sehingga sebagai pedoman ke depannya untuk kuat pemahamannya dalam pengembangan bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana pendekatan sehingga bisa untuk menjadi referensi kita semua yang ada di virtual ini ya. Nah, kendala-kendalanya sudah tertera di sana. Jadi memang beberapa siswa tentunya yang isu-isu gender ya, terutama cewek ya atau putri pasti ya, ada beberapa yang ketakutan. Nah, mungkin kita sebagai fasilitator di lapangan kepada peserta didik bisa nanti memiliki solusi ya bagaimana peserta didik supaya tidak takut dengan bola atau bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih sekali Kak Dayana untuk presentasinya. Izin kakak kembali untuk bisa menayangkan yang terpilih berikutnya mempresentasikan ya. Oke, saya acak dulu. Oke, yang terpilih berikutnya absen 6. Saya remote dulu. Absen 6 siapa ya? Siapa ya? Kak Sudana. Oh iya. Kak Sudana masih nerima telepon keluar dia Kak Era. Gitu. Tunggu lagi bentar. Oke, siap. Kita undi lagi ya.
Oke, absen 8 siapa ya? Absen 8. Agus Budi, Agus Budi, Agus Budi. Oke, saya terus cek dulu ke Agus. Oke, Kak Agus masih kosong ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, masih berproses. Remove. Oke, absen pertama. Kalau absen pertama saya ingat ini Kak Ide bagus ya. Oke, izin remove dulu. Saya tampilkan ya Kak. Silakan di ini hasilnya Kak. Oke. Oke, saya persilakan Kak. Silakan. Untuk yang pertama ke arah wattnya ya. Watt, mengapa tindakan ini penting? Apa yang dilakukan selama ini ya, saya melakukan pembelajaran PJOK hanya sebagai rutinitas saja, di mana peran utama saya sebagai guru PJOK dengan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi sosok guru yang dinanti-nanti setiap minggunya. Hal ini cukup membanggakan diri saya sebagai guru PJOK. So what? Mengapa tindakan ini penting? Ya, untuk pembelajaran ini sangat banyak pemahaman baru yang saya dapatkan terkait pembelajaran ini. Di antaranya beberapa siswa mungkin tidak pernah melakukan pembelajaran ini di rumah karena fasilitas olahraga yang kurang mendukung. Untuk mengembangkan keterampilan beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan waktu belajar yang memadai. Siswa yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai. Know what? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, saya akan mengembangkan lebih banyak variasi dalam progres tugas untuk memastikan semua siswa, terlepas dari tingkat kemampuan awal mereka, dapat berpartisipasi dan berkembang. Saya juga akan meningkatkan kualitas umpan balik dan menggunakan teknik yang lebih bervariasi dan terarah. Merancang jadwal yang lebih fleksibel untuk memastikan siswa mendapat waktu yang belajar cukup aktif. Mencari cara untuk membuat pelajaran lebih inklusif dan menyediakan materi dan sumber daya yang dapat diakses oleh siswa. Foto saya tidak ngambil foto Kak Era, hanya video saja. Ampurin. Untuk kendala di lapangan di SD Tiang ke lapangannya kecil Kak Era, lapangan berkemping gitu. Ya. Baik. Terima kasih kepada Kak Ide bagus. Jadi sudah bisa kembali menampilkan refleksi dalam pembuatan hasil nyata, di mana tadi saya sedikit merekam Kak Ide bagus di point word-nya
adalah menjadi guru PJOK yang sangat dinanti-nanti oleh peserta didik, sehingga bisa menjadi sebuah kebanggaan dalam diri sendiri dan juga kepada peserta didik tentunya bisa hadir sesuai dengan kehadiran keinginan peserta didik. Kemudian SWOT-nya banyak di sana siswa mungkin tidak pernah melakukan pembelajaran di rumah karena fasilitas olahraga yang kurang mendukung untuk pengembangan keterampilan beberapa siswa yang tidak mendapat waktu belajar yang memadai, siswa yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Jadi itu soalnya. Kemudian awardnya akan meningkatkan di berbagai di berbagai poin dari strategi, sama seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Widayana dengan strategi dan model pendekatan, paling tidak nanti bisa memfasilitasi peserta didik. Nah, sehingga itulah tujuan kita, itulah manfaat kita. Jadi beberapa modul yang kita pelajari, jadi kita memiliki beberapa wawasan bagaimana cerminan kita sebelumnya, apa tindakan kita di dalam pembelajaran, apa yang harus kita lakukan setelah bisa atau mengetahui modul-modul yang ada. Nah, kemudian kendalanya di lapangan mungkin kalau kendala ini lapangan kecil dan lapangan masih baru tinggi. Jadi silakan nanti Kak mengkondisikan sesuai dengan modul yang kita pelajari kemarin. Jadi dari 9 perspektif, kemudian 4 kriteria, begitu juga isu-isu gender dan pengembangan asset-based thinking, tentunya menjadi sebuah solusi ya, sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan dari beberapa kendala yang kita miliki ya. Oke, terima kasih ya kepada Kak Ide Bagus yang sudah bisa menampilkan. Oke, yang berikutnya kita coba lagi. Mudah-mudahan Kakak masih standby untuk bisa menampilkan hasil refleksinya ya. Izin memutar kembali wheel of name-nya. Kualitas merah. Sing penganggo lato kan kedai tidak pas kataran. Kalau yang kelima pasti sudah senyum ya. Oke, Kak, bisa Kak? Bisa Kak. Oke. Ya, tolong diperbesar nanti layarnya Kak ya. Biar kelihatan tulisannya. Oke, saya carikan dulu ya. Oke, sudah Kak. Ya, cukup tampilkan workshop sama no-word-nya aja Kak. Digeser ke atas lagi sedikit bisa Kak? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Niketut Fitri Rianingsih mau merefleksikan tentang pembelajaran yang aksi nyata yang dilakukan waktu ini. Yang pertama ada yaitu what-nya.
Award yang pertama yaitu yang saya telah merencanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan buat siswa untuk aktif secara individu maupun kelompok dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan penilaian yang beragam, mulai dari asesmen otentik dan penilaian pada saat melakukan gerak. Kemudian dari SWOT-nya yaitu antusias siswa dan kemajuan siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Yang kedua, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam NOWOT-nya, yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran PJOK secara lebih efektif. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Kemudian yang kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan di lapangan yaitu dari segi siswa, saya tidak masalah, siswa sudah mulai aktif dalam mengikuti pembelajaran, akan tetapi kendala saya selama ini mengikuti pembelajaran yaitu mulai dari segi tempat. Ya Kak ya, mohon maaf Dumun Niki, kendalanya yaitu tempat yang saya butuhkan sesuai dengan pembelajaran yaitu lapangan bola voli. Jadi waktu pembelajaran ke lapangannya rebutan ya Kak Era ya. Jadi saya memodifikasi tempat sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya gunakan stadion. Jadi kendalanya itu cuma tempat saja Kak Era. Ya, terima kasih. Untuk foto juga dalam proses tidak ada. Jadi fotonya sudah masuk ke diseminasinya itu ya Kak ya. Menunjuk fotografer Kak Era. Ya, presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Kak Fitri, sudah dengan semangatnya bisa menampilkan hasil refleksi pembelajaran, hasil evaluasi aksi nyata yang sudah diambil kemarin ya. Di sana award-nya di persiapan, rancang, kemudian merujuk aktivitas peserta didik, kemudian yang award-nya anak-anak sudah sangat antusias mengikuti, sangat termotivasi, kemudian award-nya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang efektif, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran PJOK secara efektif juga. Jadi dari yang tertulis di sini, di Kak Fitri sudah bisa memaksimalkan bagaimana sejatinya perkembangan teknologi digital ini sangat bisa menopang pembelajaran kita yang notabene adalah belajar bergerak, belajar jasmani, kemudian sebuah simulasi. Di sana Kak Fitri juga sudah bisa menampilkan pembelajaran yang efektif, di mana pembelajaran efektif pada 9 kriteria dari tujuan pembelajaran sampai yang terakhir evaluasi dan penilaian. Kemudian 4 kriteria yang ada yang kemarin kita pelajari juga sudah disematkan. Dari foto dokumentasi, terima kasih sudah bisa menyematkan. Anak-anak memang sangat antusias di sana. Nah, kemudian kendala yang dihadapi, jadi sudah tentu masalah ini di masing-masing sekolah, di masing-masing guru pengajar, paling besar dan kemungkinan terjadi adalah bagaimana kita mengkondisikan tempat dan situasi untuk paling tidak peserta didik
memahami materi apa yang akan kita berikan ya, materi apa yang kita berikan, sehingga paling tidak anak-anak memiliki sebuah bayangan apa yang harus dipelajari, sehingga tidak keluar dari rel-rel pembelajaran yang kita akan berikan. Nah, seperti yang Kak Fitri lakukan, karena kendala lapangan, paling tidak Kak Fitri punya sebuah kuat pemahaman yang kita pelajari kemarin, bagaimana kita bisa mengembangkan aset-aset yang ada di sekolah kita, aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita, sehingga anak-anak bisa hadir dengan antusias, pembelajaran menjadi efektif sesuai dengan asesmen otentik yang kita buat atau yang kita rancang sebelumnya. Oke, terima kasih ya Kak Fitri, saya kasih terus jempol ya untuk bisa dengan semangat mengaturkan. Oke, izin lagi satu ya Kak, ya lagi satu di menit-menit terakhir di Zoom ini, mungkin siapa nanti yang ditunjuk boleh bisa membacakan kembali ya. Baru 3 orang, lagi satu saya minta izin saya memutar kembali ya. Oke, yang terpilih Kadek Budiantara. Oke, katanya masih ada kesibukan ya. Oke, izin mengulang ya kakak. Oke, yang terpilih di sana Sen 13. Di sini tercatat Kak Diarsana. Kak Diarsana ada ya? Siap, ada daerah. Ada ya Kak? Oke, terima kasih sebelumnya saya tampilkan Kak Diarsana. Diarsana 13. Oke, oke, enggak apa-apa Kak. Kakak dilanjutkan. Anak-anak sayang ada di sekitaran kakak-kakak ya.
Ya baik Kak Era, secara umum aja saya sampaikan terkait dengan refleksi hasil pembelajaran aksi nyata yang saya lakukan kemarin di sekolah. Ya itu yang pertama what ya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih banyak kekurangan terutama dalam pembelajaran yang masih saya menerapkan gaya komando ya, jadi memberikan perintah kepada peserta didik di mana yang sebagai seorang guru selalu memberikan sebuah perintah dalam melaksanakan gerak di lapangan. Jadi di sini siswa itu kalau tidak diperintah dia tidak akan melakukan suatu aktivitas itu. Kemudian SWOT-nya yaitu selama pelajaran yang saya lakukan saya mengalami berbagai kelemahan baik saya sebagai seorang guru dan kekurangan pemahaman dan perhatian kepada peserta didik ya. Jadi kurangnya perhatian kepada peserta didik. Kemudian know-what-nya setelah memahami kendala tersebut saya akan mulai berbenah. Nah, jadi saya mulai memikirkan untuk berbenah menerapkan sistem pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih efektif dan menyenangkan. Baik, adapun kendala dalam proses pembelajaran aksi nyata kemarin adanya kekurangan waktu dalam proses kegiatan dan situasi cuaca di lapangan sangat panas dan berdebu sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan suatu aktivitas yang lebih banyak lagi. Kemudian peserta didik lebih banyak diam untuk yang perempuan ya. Jadi dalam proses pembelajaran permainan bola tangan yang saya lakukan itu peserta didik antara kaum laki-laki dan perempuan, justru yang perempuannya lebih banyak diam dikarenakan kaum laki-laki lebih dominan menguasai bola tersebut sehingga situasi di lapangan jadi aktivitas untuk yang perempuan dan laki-laki itu tidak efektif. Dan di samping itu juga situasi lingkungan juga sangat panas. Itu Kak Era. Oke, saya kasih plus juga ya Kak. Oke. Jadi sangat syukur sekali ya Kak biasanya bisa menyampaikan dan fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Di sana word-nya ya. Jadi gaya komando masih dominan. Kemudian sebagai seorang pengajar tentunya memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Itu sebagai penanda kita bisa memfasilitasi peserta didik berdasarkan SCL ya, Student Centered Learning. Jadi bagaimana kita memfasilitasi anak-anak apa yang kurang dari kita, apa yang lebih dari kita, sehingga bisa kita tampilkan dan fasilitasi kepada peserta didik. Jadi dari dokumentasi juga terlihat bagaimana situasinya di sana, sehingga sesuai dengan kendala yang disampaikan, tentunya nanti sebagai refleksi kita, jika memang waktunya masih kurang atau lebih, tentunya bisa kita sesuaikan dari situasi juga ya, KTHG ya, ancaman, tantangan dan kondisi gangguan yang ada di lapangan tentunya bisa kita prediksi sehingga nanti bisa memaksimalkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Ya. Baik ya kakak, jadi cukup 4 orang saja ya yang sudah. Jadi di layar sudah kelihatan sangat semangat sekali ternyata Kak Wayan ya bisa memberikan spot pada rekan-rekan yang lainnya ya. Jadi yang sudah bisa saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang belum mungkin nanti kita gunakan sebagai refleksi secara mandiri, secara umum nanti
bisa kita menambahkan kuat pemahaman kita ya. Oke, presentasi sudah saya akhiri, izin melanjutkan PPT ya. Oke, izin melanjutkan presentasinya ya, Kakak. Jadi refleksi sudah disesuaikan sesuai dengan presentasi yang disiapkan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, dari apa yang sudah ditampilkan, tentunya sudah saya simpulkan. Apakah dari Kakak ada memiliki pertanyaan atau saran? Cukup ya. Bertanya mana? Pertanyaan. Kalau cukup boleh diklik sticky note-nya, jempol atau tangannya di sana menandakan bahwa kita cukup ya. Oke, Kakak. Jadi diskusi bisa kita lewati. Jadi, nah ini yang kelima kita sudah melakukan penutup. Tapi sebelum penutup, ini ya sebuah pantun untuk Kakak ya. Oke, bisa dibaca di sana ya. Pak Yan pengena gambarnya Pak Yan. Oke, boleh saya bacakan pantunnya, Kakak bilang cakep ya. Yang di atas saja satu ya. Oke. Siap. Bunga mawar indah berseri. Cantik. Di taman mekar penuh warna. Cakep. Jangan menyerah dalam menghadapi hari. Semangat membara kelas 3. Pak Yan kenapa gambarnya Pak Yan? Oke, ini gambar yang dinanti-nanti ya. Bengena gambar. Dini di sana di Gembrong ada. Oke, kita foto bersama dulu ya, Kakak. Jadi yang bisa on kamera, silakan Kakak yang bisa on kamera. Kita foto bersama Kakak. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3, ambil. Oke, sudah Kakak, saya kirim dulu ke grup.
Oke kakak, kita tutup dengan doa ya. Doa sesuai dengan keadaannya masing-masing. Doa. Silakan. Doa selesai. Oke, saya stop record dulu ya. Seduk pasang